Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Kembali di video kali ini kita mengundang Ustadz Supangat karena memang beliau adalah spesialisasi untuk membahas tentang penyakit kolbu. Nah, kemarin sudah beberapa penyakit kolbu yang kita bahas bersama Ustadz Supangat. Nah, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita mengenali penyakit kolbu atau penyakit kolbu yang disebutkan dalam Al-Quran. Langsung kita ke Ustadz Supangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustadz kayaknya apa ya, kaku ya. Biasa aja lah Pak Banget ya, nggak apa-apa ya. Biasa saja lah. Biasa aja ya. Toh memang juga belum Ustadz kok. Oh iya, setidaknya jadi doa ya kan. Ya, amin. Ya, jadi Pak Banget, Hmm. jadi karena kami tahu background Pak Banget suka duduk di warung kopi. Khusus malam ini kami sediakan kopi nih, Pak. Ah, Biasa air putih kan, air jam-jam. Ya, Kali ini kita kasih kopi. Nanti boleh sesekali diminum Pak Banget ya. boleh. Lanjut Pak Banget. Setelah beberapa penyakit kolbu yang kita bahas kemarin, beberapa video, alhamdulillah lumayan yang nyimak, yang nonton. Lanjut Pak Banget. Kali ini penyakit kolbu apa yang akan kita bahas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk semuanya saudaraku. Nah, bertemu lagi dengan saya Supangat. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kolbu munkiroh. Yang ini lebih kepada bab mengingkari tentang bil akhiroh. Itu kelanjutan dari kolbu-kolbu kemarin yang sudah kita bahas. Oke, apa tadi nama penyakit kolbunya Pak? Kolbu munkiroh. Munkiroh. Oh, oke. Langsung aja kita buka ayatnya Pak ya. Boleh? Boleh ya? 1622. Surah ke-16. Nah, ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Benar, Pak? Ya. Langsung, Pak, dijelaskan aja, Pak. Di ayat ini kan sebetulnya sangat spesifik ya. Spesifik. Allah memulai dengan ilahukum ilahu wahid. Ya, ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Benar. Kalau bahasa enaknya gini, Kim. Tuhan kalian sama Tuhanku itu sama. Iya. Nah, kan gitu kan kalau kita untuk lebih enaknya lah memahami ilahukum ilahu wahid. Jadi Tuhan siapapun dengan Tuhan kita itu sebetulnya cuma satu, sama. Nggak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ya kan? Bicara Tuhannya ya Pak ya? Bicara Tuhannya. Iya, betul. Makanya ilahukum ilahu wahid. Jadi Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Nah, gitu. Wahid ya, wahidun, satu ya Pak. Ahad juga ya. Jadi kan supaya tidak salah memahami seakan-akan Tuhan itu punya masing-masing kan gitu. Padahal Tuhan itu cuma satu. Kita yang tak sama. Nah, kita yang tak sama. Orangnya yang punya basic berbeda-beda. Berarti lagu itu terinspirasi dari sini, Pak. Tuhan itu satu. Nah, oke, bisa lanjut tuh. Lanjut. Falladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan ada orang-orang yang dia tidak mengimani bil akhirah. Kan gitu kan? La yu'minu ini tidak mengimani. Atau tidak beriman. Padahal di awal sudah sangat dijelaskan bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Kalau kita percaya Allah itu cuma satu, Allah itu ahad, lalu bil akhirahnya kenapa kita tinggalkan? Oh, langsung ke situ dia ya? Ya iyalah. Oh, kalau kita tadi kan bicara Tuhan, bicara global lah kita bicara bilang. Global. Kalau kita cari kitanya nih, bicara tentang Allah lah gitu kan? Tentang Allah. Di awal ayat yakin Allah itu satu. Allah itu ahad gitu ya? Ahad. Tapi ada yang mengingkari, ada yang tidak beriman bil akhirah. Padahal harusnya ya sama. Ketika kita mengimani Allah itu tidak bisa ditinggalkan bil akhirahnya. Kenapa gitu, Pak? Itu harus, karena bil akhirah itulah tujuan utama sebetulnya. Tujuan yang hakiki, tujuan yang hak kehidupan selanjutnya. Kalau bahasnya di dunia ini hanya kesenangan belaka. Iya. Nah, makanya coba lanjutkan dulu. Kenapa itu? Dijelaskan di lanjutnya ya. Qulubuhum munkiroh. Nah, jadi ketika orang yang tidak mengimani atau tidak beriman dengan bil akhirah, hati-hati. Bisa terkena penyakit munkiroh. Dia mengingkari akhirat. Ya kan? Dia mengingkari hari akhir. Nah, itu disebabkan ada itu akhirnya wahum mustakbirun. Apa itu, Pak? Nah, orang-orang yang tidak mengimani hari akhir tadi,
itu termasuk orang-orang yang sombong. Oh, penyakit kolbu yang Nah, pertama. kolbu yang pertama kan mutakabir. Iya. Sama itu kan? Iya, betul, Ya. betul, betul. Jadi Mustakbirun, iya. karena disebabkan oleh kesombongan sehingga dia tidak mengimani bil akhirah, maka muncullah penyakit kolbu yang namanya munkiroh. Munkiroh. Suka mengingkari. Oh, satu kata kayaknya tuh, Pak ya. Iya. Munkiroh. Suka Ingkar mengingkari, gitu ya. Ingkar Ingkar terhadap hari akhir. Ingkar terhadap akhirat. Ingkar kalau secara apa ya umumnya lah Pak ya, tangkap itu berarti ingkar terhadap akhirat itu merupakan penyakit kolbu. Ya. Nama penyakit kolbunya munkiroh. Munkiroh. Orang kan banyak tidak menyadari bahasanya akhir itu lebih baik loh. Maksudnya akhir itu lebih bako loh. Akhirat ya. Kalau kita cek di ayat Al-A'la 87-17, ya. Wal akhiratu khairu wa abaqo. Kan gitu kan? Pernah dengar. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih bako. Kekal ya Pak ya, lebih bako kekal. Ya. Itu yang sangat dijelaskan kenapa seyogianya kita sebagai manusia itu harus mengimani akhirat bil akhir. Memang beberapa apa ya kalimat yang senada kita juga pernah dengar. Pernah juga dengar gini Pak. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Iya kan? Bahwa akhirat itu lebih baik gitu. Itu di Ad-Duha. Iya benar. 93 ayat 4. Iya. Berarti ini kan senada nih Pak ya? Iya. Bahasanya yang akhir itu lebih baik ketimbang permulaan, ketimbang awal. Betul. Dimaksudnya itu yang akhir itu adalah ke akhirat dan permulaan itu adalah dunia. Oh, ula tadi maksudnya dunia, permulaan. Dunia. Oh gitu. Jadi kehidupan dunia itu apapun ceritanya, apapun yang kita rasakan, kebijakan apapun itu, sebetulnya akhir itu akan lebih baik. Nah gitu ya. Iya. Jadi kan dua ayat ini kan sebetulnya cukuplah menguatkan bagi kita lah yang mengaku umat Islam. Pada umumnya kan begitu ya. Betul. Yang mengaku umat Islam seyogianya itu harus mengimani yang namanya akhirat. Iya. Memang gini Pak. Contohnya Hakim nih, orang-orang awam tentang agama gitu kan. Hari ini memang apa ya? Enggak sadar kalau sedang berpenyakit ini. Kenapa? Karena hari ini masih ada target duniawi yang mau dikejar. Kan gitu kan? Mungkin Hakim karena belum menyadari, karena mungkin belum mengindikasi apa penyebab dari penyakit kolbu ini. Karena belum tahu gitu karena ya. Belum tahu. Itu penyakit kolbu gitu ya. Ada sebabnya sehingga kebanyakan manusia dia tidak mengimani bil akhirah. Iya, betul. Maksudnya gini. Seringkali itu nggak terpungkiri, seringkali memang apa ya bahasanya semangat untuk mendapatkan sesuatu hal yang sifatnya duniawi itu bisa memang melalaikan akhirat. Bisa. Nah contoh ya Pak, ketika kita ya capek kerja gitu kan, capek kerja nih, itu kan terus ada misalnya panggilan azan kan gitu kan, ya. Itu cenderung untuk milih istirahat dulu gitu. Iya kan? Sehingga lalai ya? Iya, walaupun itu enggak tetap dikerjakan, tapi kan tertunda. Nah, gitu kan? Tertunda. Sebabnya apa? Karena kelelahan bekerja. Kalau kita lihat lah, kerja itu kan sifatnya duniawi, kan gitu ya, Pak ya? Iya. Artinya apa? Ketika terlalu over, ketika terlalu capek, terlalu lelah, terlalu bergairah tentang hal keduniaan, ini berpotensi melalaikan akhirat. Betul nggak, Pak? Coba gini aja, supaya kita lebih mengerucut pembahasan kita, supaya kita juga punya pakai dalil yang jelas. Nah, coba itu dibuka di Al-Qasas 28 ayat 60. 28 ayat 60. Jadi biar panduannya enak kan? Betul, kita tidak hanya sekedar ngobrol, tapi memang ada panduannya. Kenapa orang bisa punya penyakit kolbu munkiroh? Ini sebabnya Pak ya? Itu sebabnya. Oke. Udah dapat nih Pak, memang gitu dia. Sekali buka langsung dapat ya. Ya itu kan karena udah kebiasaan tangan membuka Quran gitu dia. Jadi nggak lama-lama dia. Iya betul. Surah 28 ya Pak ya? Al-Qasas ayat 28, Al-Qasas ayat 60. Langsung ya Pak? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'. Sampai di situ dulu. Oke. Jadi apa saja yang kamu dapat dari sesuatu, ya kan? Apa saja yang sudah diberikan kepadamu dari sesuatu. Kan bisa seperti itu kan? Iya. Jadi apa saja itu kan banyak. Betul. Kalau saya bilang kenapa ini menjadi penyebab, nanti kan ada lanjutannya itu kan. Kita bahas sampai penggalan dulu.
Jadi apa saja yang sudah kita dapatkan dari sesuatu itu bisa yang namanya jabatan. Sesuatu itu. Iya, sesuatu itu. Bisa kekayaan, Ah, bisa keturunan. iya, oke. Nah, ya kan? Ah, Nah, ini harus kita kenali. Jabatan, kekayaan, keturunan ini babnya apa sih? Babnya dunia atau bil akhirah? Coba selanjutnya ya. Oke, udah jelas selanjutnya Mm-mm. ya. Famata'ul hayatid dunya. Nah, Lanjut. lanjut satu penggal lagi. Wazinatuha. Nah, dan itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah kesenangan dunia dan juga perhiasannya. Oh iya, Jadi yang zinatuha. namanya jabatan, namanya Ah, kekayaan, namanya keturunan itu tidak lain dan tidak bukan itu hanyalah kesenangan dunia dan iya. sebagai perhiasannya. Iya, 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 Nah, iya. jadi kan masalahnya kan begini, kalau kita lihatlah dengan kondisi sekarang ini, Hmm. orang kan berebut bagaimana mendapatkan sebuah jabatan. Entah apapun lah Oh, jabatannya. ya, boleh, boleh. Kalau yang paham dengan kata jabatan kan mulai dari atas sampai bawah lah kita bilang Ya, semua betul, jabatan betul, ini kan. betul, betul. Nah, orang kan sekarang bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan jabatan itu sehingga menghalalkan segala cara ya kan Mendapatkannya. untuk mendapatkannya. Iya, Bahkan cara yang hak itu bisa dilupakan. iya. Nah, ini Betul. satu di antaranya karena menghalalkan segala cara ini termasuk dia akhirnya melupakan yang namanya bil akhirah. Oh iya, kalau dia ingat akhirat nggak mungkin pakai cara Nah, gitu. seharusnya dengan kejujuran kan, Betul, dengan bersih. panduan Iya, Quran, betul. bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin Betul, betul. supaya bisa mengayomi yang masyarakat, kan Betul. begitu kan? Iya, iya, Nah, iya. kebanyakan kalau kita lihat orang mengejar jabatan itu ada yang dikejar, bukan mengayomi masyarakat, bukan melindungi masyarakat, tapi justru dia mengejar kekayaan untuk dia pribadi atau keluarganya. Oh. Yang kita lihat secara garis besar kan begitu. Ya, berarti ada udang di balik bakwan lain ya, kira-kira Nah, ya kan? ya tidak mungkin tidak semuanya pejabat seperti itu. Iya, betul. Tapi yang kita lihat di medsos lah Iya, segala iya, macamnya kan iya. kita bilang Rentan ya, Pak ya ya? rentan. Iya betul. Karena Pak Rentan. banyak yang tersandung kasus korupsi. Iya sih. Itu kan yang punya jabatan semua kita lihat kan. Betul. Nggak Yang mungkin punya jabatan lah kita bilang. Ya Iya, kita betul. tidak menyebut si A atau si B ya kan. Ya, Tapi ya. yang kita lihat namanya kita kan orang bawah ini kan. Masyarakat lah kita Masyarakat bilang. umum ya, Kita kan betul. hanya melihat dari medsos. Betul. Yang Berita-berita. sering terdengar, yang sering terlihat di berita-berita itu kan sipolan-sipolan. Ya, Nah, kena tertangkap tangan sama ya, KPK. ya Nah, kan OTT. gitu-gitu ya kan. Iya, iya Nah, betul, betul, betul. itulah yang salahnya. Dia mengejar jabatan hanya untuk mengejar yang namanya kekayaan. Loh, kekayaan itu, ya kan? Kekayaan itu seakan-akan mampu memberi jaminan, ya kan? Ya. Nyamannya, enaknya dalam kehidupan dunia. Iya, betul. Makanya orang mengejar kekayaan atau pengen kaya itu seakan-akan untuk apa ya? Untuk menjamin kehidupan sampai 7 keturunan. Oh, sampai gitu ya, Pak? Itu gengsi juga ya, Ya, Pak? gengsi lah. Intinya dia baru punya keturunan satu pun dia sudah takut keturunan kedua nanti bisa makan nggak ya? Ketika bisa makan Oh, nggak ya? gitu pula ya. Makanya saya bilang tadi kan jabatan, kekayaan, keturunan ini satu satu rangkai. Ya, Orang terhubung ya, Pak ya? ya, orang mengejar jabatan supaya dapat kekayaan. supaya kekayaan, supaya menjamin 7 keturunan. Kan? Oh, gitu. Jadi ya. dari jabatan, kekayaan, keturunan. Ya, padahal itu semua mata Itu dunia. iya. Padahal gitu semuanya itu adalah kesenangan dunia dan perhiasannya. perhiasan. Yang sebetulnya ini akan kita tinggalkan semuanya. Lepas ya, Pak ya? Lepaslah. Jabatan mana yang abadi? Jabatan siapa dan jabatan apa? Gak ada yang abadi. Kaya manapun kita, cuman kain putih yang kita bawa. Iya betul. Ya kan? Nggak ada sakunya ya, Pak ya? Iya, Jadi nggak bisa ngantongi handphone, dompet nggak bisa, Pak ya? saya pernah juga jadi leader. Kerasa nggak ada lah dibuat satu. Ada sakunya ya? Nggak ada. Nggak ada ya dompet, handphone nggak bisa lah. Kunci mobil nggak boleh. Nggak dibawa. Nggak dibawa. Nggak dibawa. Cuman kan putih. Betul, betul, betul. Ya berapa lapis lah kita bilang Iya, kan? iya, iya, iya. Kan itu aja kan? Betul, betul. Dan nggak mungkin hartanya itu ditanam juga di situ, Pak. Nggak mungkin ya? Ya kalau secara Islam memang nggak boleh. Iya, kalaupun ditanam jadi rebutan, Pak. Iya, digondol rampok. Itu makanya beberapa jam dibongkar. Iya, iya betul. Makanya kan ya tadi saya sangat jelaskan. Sehingga kenapa saya bilang tadi kita membahas tentang qalbu mudghirah ini bukan tidak boleh loh kita mengejar dunia. Ya silakan aja. Cuman yang paling penting tuh ingat
Karena ada lapas selanjutnya itu. Oh, ada. Hmm. Sampai mana tadi, Pak? Sampai Tentang bab perhiasan. ya. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Ya, yang di senada tadi, ya Pak, kan? yang kita bahas ya. Seharusnya kita semuanya nih tahu yang di sisi Allah itu lebih baik dan lebih bako. Yang kekal itu sebenarnya sisi Allah. Iya, di akhirat tadi. Oh, dunia fana ya, Pak? Dunia fana. Dunia ini sifatnya hanya sementara. Dan yang pasti akan kita tinggalkan. Iya kan? Iya, betul. Lalu kenapa orang kok mati-matian, kalau pakai bahasa orang luar sana kan gitu, mati-matian kerja banting tulang, tulang dibanting-banting, iya kan? Iya, betul. Hanya untuk mendapatkan yang namanya jabatan kekayaan, untuk melanggengkan keturunan. Iya, betul. Kan begitu kan? Betul. Loh, kalau kita bicara tentang keturunan tadi, siapa yang berani menjamin kalau kita tinggalkan harta segitu banyak pun tidak habis sama dia? Iya, betul. Ya kan nggak tahu juga kalau kita sudah duluan dipanggil Allah, kan nggak tahu juga. Padahal harta sebanyak apapun akan habis. Akan habis. Intinya bukan akan kita tinggalkan. Betul. Kan begitu kan? Betul. Akan kita tinggalkan. Soalnya harta itu yang menjamin kehidupan itu tadi, Pak. Lupa di Allahnya ya. Makanya kan seharusnya kita tetap menyadari, kita tetap paham. Silahkan kejar dunia, tapi ingat apapun yang baik itu yang di sisi Allah itu adalah yang baqo. Yang abadi ya. Yang abadi. Akhirat itu tadi. Akhirat. Oke. Nah, ada lagi nih, Pak? Ada lagi. Afala ta'qilun. Nah, jadi kalau pakai bahasanya tadi, saya bilang tadi kan gini, silahkan kejar dunia untuk sebagai sarana kehidupan, sarana ke akhiratnya. Makanya di akhirat itu, afala ta'qilun. Jadi kita harus bisa mendaya gunakan pola pikir kita. Akal kita. Kan itu kan sebetulnya kan, apakah kamu tidak berpikir? Iya. Kalau kehidupan dunia itu hanyalah sebuah kesenangan dan perhiasan. Yang di sisi Allah itu sebetulnya lebih baik dari bako. Maksudnya suruh memikirkan tentang bab itu. Jadi jangan gila-gilaan mengejar dunia. Kalau kita gila-gilaan mengejar dunia, atau kita bilang ubud dunia, itulah yang terakhirnya bisa menyebabkan kita punya penyakit qalbu munkiroh. Nah, qalbu munkiroh itu munculnya dari mana? Dari kesombongan. Kesombongan itu dari mana? Ya pasti dari jabatan, pasti dari kekayaan. Oh, betul. Gini, Pak. Iya kan? Apa namanya? Yang Bapak sebutkan tadi lah tentang jabatan, kekayaan, gitu kan, dan keturunan. Atau kalau sekarang mungkin ditambah lagi ada popularitas. Ya. Orang kan sekarang gampang populer ya, Pak. Iya, gampang. Nah, kan gitu kan. Jadi segala cara dibuat supaya viral, supaya populer kan gitu. Dengan segala macam cara kan gitu ya. Iya. Nah, jadi karena apa ya? Pengennya dia untuk terkenal, viral. Karena kan kalau udah gitu gampang nyari duitnya. Ya. Sebenarnya itu. Jadi ya tahu sendiri lah. Udah pasti lupa itu, Pak. Ya. Jarang kali ada orang yang ya ini ada sih, cuman jarang gitu. Ya. Orang yang punya semuanya tapi nggak lupa akhiratnya. Ini sulit, Pak. Betul ya? Ya, makanya kan begini loh, Kim. Sebetulnya kalau kita mendaya gunakan akal kita tadi, ya kan, untuk berpikir. Allah kan kalau pakai bahasanya kan, kalau boleh lah bahasa enaknya, bahasa gampangnya untuk memahami. Allah kan ngasih gambaran, dua gambaran. Gambaran pertama dunia, gambaran yang kedua itu akhirat. Kan gitu kan. Tapi Allah sudah memastikan yang akhirat adalah yang bako, yang baik, kan gitu kan. Tapi orang justru mengejar yang sudah di depan mata, yaitu adalah dunia. Sehingga melupakan yang namanya akhirat. Tanpa dia sadari, ya kan, dia mungkin sudah terkena qalbu munkiroh. Disebabkan dari kesombongan tadi. Orang sombong itu biasanya yang punya jabatan. Betul. Kalau orang kere cuma mau sombong, apa yang mau disombongkan coba? Kalau masyarakat umum juga apa yang mau disombongkan, Pak? Cerita jabatan ya, kan gitu cerita kan. jabatan. Apa yang mau disombongkan? Apa yang mau disombongkan? Aku rakyat biasa. Kan nggak ada. Nggak ada kayak gitu ya. Nggak ada. Kalau ini aku bupati, gubernur, wah kan ada yang dibanggakan lah gitu. Ya kita nggak usah munafik lah. Kita tengok, kita lihat berita-berita viral. Yang punya mobil mewah. Suka-suka mentang-mentang memukul, menendang banyak yang kecil. Iya, betul. Iya kan? Gara-gara antrian aja. Bahkan ada sampai yang menodongkan pistol betul. Sama yang kecil. Iya, betul. Karena kan kesombongan mereka, jabatan mereka. Ada yang diandalkan ya, Pak? Ada yang diandalkan. Dan itu mereka punya. Itu mereka punya. Ini kan satu di antara munculnya kesombongan. Makanya jangan sampai jabatan itu melalaikan kita kepada bil akhirah. Karena di awal tadi kan sangat jelas.
Kita tidak Iya. bicara kaya, tidak bicara miskin, tidak punya jabatan, tidak jabatan. Betul. Yang paling perlu kita pahami, yang harus duduk sama kita, ilahukum ilah wahid. Jadi Tuhan orang kaya, Tuhan orang miskin itu sama saja. Iya, betul. Nah, gitu dia. Bukan karena dia kaya, Tuhannya dia lebih diistimewakan. Enggak ada. Juga ya, Pak ya? Enggak ada. Makanya seharusnya kita sebagai makhluk, sebagai manusia, seharusnya itu menjadi pegangan kita. Kalau Tuhan kita sama, berarti kita bersaudara. Oh, Kan gitu. begitu. Berarti nggak ada merasa lebih tinggi, Nggak lebih hebat, ada. karena pejabat, karena kaya, nggak ada ya? Seharusnya ketika kita punya jabatan, ya bagaimana bisa menyampaikan aspirasi masyarakat, misalnya. Itu yang sebenarnya Nah, ya. bisa mengayomi masyarakat, Oke. dan lain sebagainya. Ya. Kalaupun kita kaya, bagaimana kita memperhatikan orang-orang miskin, ya kan? Ya. Membantu mereka dengan cara bersedekah, ya kan? Ya, betul. Berzakat, berinfak, Betul. atau memodali yang miskin itu supaya hidupnya lebih enak. Kalau Ya. bahasa Quran kan memperdekakan budak, kan gitu kan? Ya, betul. Nah, jadi sedikit cerita nih, Pak. Apa itu? Hakim ada pengalaman, kan berkecimpung kemarin di kegiatan pemilihan lah, pemilihan kepala daerah. Hakim ikut loh langsung di situ kan gitu. Ada beberapa calon yang mencalonkan diri untuk merebutkan posisi itu, kepala daerah ini, kan gitu kan. Yang Hakim lihat secara langsung, Pak. Ini langsung ya, Pak ya. Demi mendapatkan jabatan itu, posisi itu, ini segala macam cara dilakukan, Pak. Nah, maaf ya. Ya itu sebetulnya kita nggak sebut ya, Pak ya. Iya, jangan nyebut. Ya. Pokoknya itulah yang kita lihat. Iya, betul. Kan artinya gini. Apa namanya? Sogok, ya kan, dalam bentuk apapun lah itu, uang atau apa supaya milih, kan gitu kan. Permainan yang kita bilang curang, yang melanggar aturan, terus iri, dengki, menjelekkan, menjatuhkan, segala macam. Ini terpampang jelas di depan mata kita. Gitu loh, Pak. Jadi apa ya, ngerinya sebuah posisi ini, gitu. Posisi pimpinan, posisi pejabat ini kita bilang, kepala daerah ini, ngeri betul diperebutkannya gitu. Terlepas dari motivasi mereka apa, Hakim nggak mau ke arah sana. Cuman Hakim lihat jelas ini kayak ginilah cara bertarungnya. Nah, lalu muncul mungkin apa ya? Coba mempotensialisasikan akal tadi. Kalaulah memang jabatan ini membawa satu kebaikan, kenapa dimulai dengan cara-cara yang jahat? Gitu kan? Gitu, Pak ya? Iya. Masuk akal ya, Pak ya? Masuk akal. Kan sesuatu yang baik ini. Nanti kan gitu kan? Kenapa mulainya dengan cara-cara yang curang, yang jahat, yang melanggar aturan, yang tak melanggar apa namanya ya, normal lah mungkin kayak gitu lah, Pak ya. Nah, itulah seharusnya begini dia, Ken. Seharusnya kita sebagai umat Islam bagaimana mengembalikan moral akhlak anak-anak kita, generasi kita kembali kepada Quran. Jadi supaya kejujuran itu tertanam dari dini di generasi kita, di anak-anak kita. Di Quran itu diajarkan tentang kejujuran. Diajarkan semuanya. Di Quran nggak ada yang nggak. Jadi kan kembali kepada moral orang sekarang yang sudah tidak mau lagi pegang Quran, yang sudah tidak mau lagi belajar Quran, sehingga dia hanya memikirkan bagaimana sukses di dunia. Ya, dia tidak pernah memikirkan lagi sukses di akhirat. Betul. Padahal kalau kita berdasarkan yang tadi kan, yang namanya akhirat itu kan lebih baik dan lebih kekal. Betul. Kan yang gitu abadi kan? itu akhirat. Yang abadi itu akhirat. Ya. Tujuan utama kita itu yang sesungguhnya adalah akhirat. Ya. Dunia ini kalau pakai bahasa umumnya, ini hanya sebuah persinggahan. Ya. Kalau pakai bahasa enaknya ginilah. Dunia ini saya contohkan, saya ibaratkan gini. Seperti kita lagi pergi merantau. Ya. Namanya merantau kan pasti akan pulang. Betul. Nah, berarti kan kalau kita ingin pulang ke akhirat, kita kan harus punya, kalau pakai bahasa Jawa, orang Jawa sang, kalau bahasa Indonesia apa itu? Yang dibawa pulang gitu. Yang dibawa pulang. Oleh-oleh lah minimal, atau hasil dari perantauan itu. Kan nggak mungkin namanya kita merantau itu kan punya niat untuk memperbaiki. Betul. Ya kan gitu kan? Betul. Memperbaiki segalanya lah. Jadi seharusnya ketika kita merantau ini punya bekal untuk kembali ke akhirat. Ya. Karena di dunia ini hanya sebuah persinggahan perantauan saja. Kita akan kembali kepada kampung halaman kita, yaitu akhirat. Masalahnya orang sudah disibukkan dengan itu tadi, yang tiga tadi, jabatan, kekayaan, keturunan tadi, sehingga dia lupa akan kembali ke kampung halamannya. Seolah-olah inilah kampung abadinya. Iya. Padahal masih ada kampung akhirat. Masih ada kampung akhirat. Ini dia cuma merantau. Takutnya ya kan, Pak, cari banyak-banyak untuk di sini, lupa sama kampung halaman, ujungnya pas balik ke kampung halaman nggak bawa apa-apa. Ya apa-apa lah, kecewa kan? Iya, di sidang, Pak, jadinya. Ya kan? Kok di sana ngapain aja kan gitu kan? Kira-kira gitulah, dipertanggungjawabkan tuh kan, Pak? Dipertanggungjawabkan. Gitu.
Ya sama aja, kan contohnya gini, ketika kita merantau, ketika kita pulang pasti orang tua kan juga nanya, apa yang kau bawa, Ya, apa yang kau dapat, ya, kan pasti itu juga ditanyakan sama orang tua iya. kan. Itu kan bentuk pertanggungjawabannya ya Kan kira-kira gitu ya. kan. Itu kan contoh Oh, ya. kecil, makanya kan kembali kepada qalbu munkiroh tadi. Jadi kalau Bapak tadi, qalbu munkiroh itu muncul disebabkan karena kesombongan dunia. Karena dia Nah, lebih punya pendek seperti itu. ini gitu ya. Oke. Makanya jadi qalbu munkiroh ini disebabkan karena dia ubud dunia atau dia mengabdi kepada dunia sehingga melupakan melalaikan tentang bil akhirah. Karena cintanya sama Karena dunia. cintanya kepada dunia itu sudah berlebihan. Kok gini, Pak. Kalau udah cinta itu kan dia betah ya. Ya, Dan betah kan pengen berlama-lama. ya. Berarti kalau penyebabnya tadi adalah hubud dunia atau cinta dunia, berarti dia betah di dunia dan pengen berlama-lama gitu Iya. kira-kira Pak ya? Seakan-akan dunia itu Selamanya. selamanya. Makanya dikejar betul. Makanya dikejar betul. Segala macam cara dilakukan. Segala macam cara. Nah, itulah kita sebagai umat Islam yang seyogianya seharusnya itu harus kita stop. Kita harus kembali kepada Allah. Kita harus kembali ke akhirat, itu yang harus kita pikirkan. Ingatlah bahwa akhirat itu Lebih baik dan ya, lebih bako. iya, betul. Jadi situ dia. Jangan memikirkan tentang dunia terus. Ada satu kisah gini ya. Dia pengen merantau ke suatu tempat dengan berniat untuk mencari modal di kampung halaman. Ya. Rupanya merantau tadi enak. Niat pertama untuk cari modal sudah dapat. Ya. Kalau mau jujur sebetulnya kan sudah merantaunya kan. Udah. Baliklah. Iya. Nggak usah di kampung. Ya. Nggak juga. Dia, modal, nah kayaknya belum cukup. Nambah lagi waktunya. Iya. Sehingga dia juga bisa melupakan yang kampung halaman tadi. Kalau dapat terus Karena dapat gitu terus. ya? Karena apa? Karena yang dia mau, yang dia niatkan, kesenangan dunia itu tadi bersta persennya sudah dia dapat. Ya, sehingga dia lupa akan kembali kepada kampung halaman sendiri. Betul. Ada pertanyaan lagi nih, Pak. Hari ini yang tadi namanya jabatan, kekayaan, kan gitu kan, bahkan keturunan, ini kan juga diperlukan dalam apa ya? Hidup ini. Ya. Contoh gini, kita bicara sisi Islamnya, Pak ya. Ketika nggak ada pejabat yang muslim, yang kita bilang gitu ya, ini kan akan sulit itu. Mungkin ya, gitu kan. Keberpihakan itu kan tetap ada. Gitu. Berarti kan kita perlu sosok pemimpin muslim, kan gitu. Kekayaan. Akan sulit rasanya ketika kita nggak punya figur ya orang kaya yang muslim. Kan gitu kan. Karena kita lihat sahabat-sahabat Nabi kan juga kaya-kaya itu Pak ya. Kan. Cerita itunya kan gitu. Nah, gini Pak. Bagaimana kita memposisikan ya kan kekayaan yang kita punya, jabatan yang kita punya itu enggak melalaikan kita. Banyak kan contoh sunnahnya? Banyak memang. Ya kan? Kan tinggal ngikut saja. Kalau dalam Al-Quran surat berapa tuh yang ada bunyinya gini artinya dia. Janganlah kalau memilih pemimpin yang tidak satu iman sama kamu. Ya. Itu berarti apa? Kita umat Islam memang harus jadi seorang pemimpin. Betul. Harus punya jabatan. Betul. Ya. Nah, kan gitu kan? Ya, karena ya tokoh-tokoh muslim dulu juga raja. Ya. Gitu ya, Pak? Banyak kan? Raja. Makanya kan sebetulnya kan tinggal nyunah saja. Oh, berarti lebih dipelajari lah kisah-kisah tentang mereka itu gitu-gitu ya. Bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar, kaya mereka kan? Ya. Dan hartanya digunakan untuk apa? Tinggal nyontoh saja. Oke, berarti tinggal kita lebih mempelajari aja figur-figur atau sosok-sosok muslim yang punya jabatan, punya kekayaan, punya keturunan, itu bagaimana mereka menggunakan itu demi kepentingan Islam. Demi kepentingan Islam. Bagaimana mereka mempergunakan itu tidak untuk kepentingan pribadi mereka. Berarti kita harus lebih banyak belajar Pak berarti tentang itu. Ya harus. Tapi untuk sisi kitanya hari ini ketika kita lebih cinta terhadap dunia atau hubud dunia yang sampai melalaikan akhirat itu penyakit kolbu. Penyakit kolbunya munkiroh. Oke. Kita mengingkari hari akhir. Karena cinta kita terhadap dunia berlebihan. Oh iya. Oke. Sudah kita bahas penyebabnya, sudah kita bahas kemuliaannya, ya kan, bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, bahwa dunia sementara, akhirat selamanya. Sedikit gini dia, Kim. Kalau kita membahas tentang jabatan, kekayaan, dan keturunan, kita tinggal menyunah jabatan. Itu sudah banyak kan rasul-rasul yang memang punya jabatan, bahkan sampai ada yang jadi raja segala macam. Dan itu bagaimana? Tinggal ikutin aja. Kekayaan, harta ini seyogianya digunakan untuk apa? Kita juga tinggal ngikut aja. Betul. Ada kisah-kisahnya juga. Keturunan,
bagaimana Rasul-Rasul mendidik anak-anaknya. Kan juga tinggal Ya, ikut saja kan. bahkan ada rasul yang anaknya sampai cucunya itu jadi rasul semua. Nah, berarti kan tinggal Oh. ikut saja kan. Jadi jangan sampai disalahgunakan yang namanya jabatan, yang namanya Hmm. kekayaan, yang namanya keturunan. Oke, Itu adalah semuanya amanah itu. betul. Nah, jadi itu tadilah penyebab penyakit qalbul munkiroh tadi. Nah, mungkin dari sini kita bisa request nih Bapak lagi nih. Apa itu? Setelah kita membahas tentang penyakit kolbu, Mm-mm. kita bahas juga tentang sosok Nabi dan Rasul Oh, yang diceritakan boleh. dalam Quran. Iya kan? Ya. Karena bagaimana Nabi Sulaiman, bagaimana Nabi Isa, bagaimana Nabi Ibrahim, Musa dan lain sebagainya. Ah, ini kan perlu dikupas ini. Kita perlu tiru sosoknya karena kan Nabi dan Rasul itu sebagai apa ya? Uswah Uswah. kita, ya kan Pak? Betul ya? Ya. Karena kan ini kalau kita bahas, oh waktunya masih panjang kan gitu. Ya, tapi sabar dulu lah. Ah, iya, selesaikan Karena dulu kolbu. karena bab kolbu ini kalau kita bahas lah sesuai dengan yang ada dalam Quran itu bisa tahunan kalau ketemu kita hanya seminggu sekali. Oh iya betul. Atau bisa ditodong ke Ustadz Heru lah ya. Bisa. Gitu ya. Atau akan ada yang sering akan undang seniman, siapa namanya? Bang Budi. Nah, Bang Bang Budi Budi, ya. Bang Budi ya. Iya. Ya, dia pun juga ahli bab itu. Oh iya. Boleh Walaupun boleh. dia seniman tapi bab-bab gitu dia juga ahli. Iya. Dia biasa bicara tentang kepribadian, Iya. psikologi. Ya kan bagus kan, bagaimana pribadi Rasul Muhammad, Oh iya bagaimana betul, betul. pribadi Rasul Ibrahim dan sebagainya. Iya. Iya betul Nah, betul. gitu Ini dia. bagus. Oke, jadi dengan Pak Pangat kita tuntaskan dulu tentang pengenalan penyakit kolbu lah Ya, ya, insya yang Allah. dalam Quran ya. Selesai baru kita bahas pembahasan yang lain gitu, Mm-mm. Pak Pangat ya. Ya. Oke Pak Pangat, sebelumnya makasih Pak Pangat untuk obrolannya. Jadi Ya, Hakim bisa lebih tahu bahwa hari ini ya ngaku aja ya kan Pak, sedang berpenyakit munkiroh, sedang hubud dunia yang bisa melalaikan akhirat. Ya kan jujur aja. Ya. Itulah ngaji Pak ya kan. Itulah gunanya kita belajar. Iya Gunanya betul, kita ngaji. baca, kita paham, kita tarik ke diri Iya. gitu kan. Heeh. Oh awak kena ini gitu, maka ya harus diobati. Ya haruslah. Iya. Oke, jadi seperti biasa Pak, pesan-pesan Pak untuk yang menonton, monggo Pak. Oke. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, itu pembahasan qalbu munkiroh yang disebabkan karena kesombongan dunia atau karena merasa memiliki tadi jabatan, kekayaan dan keturunan. Maka 3 hal ini yang harus kita antisipasi bagaimana kita tidak lalai dengan akhirat. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan juga lebih bisa menambah keilmuan kita, disebabkan karena kita terlampau lebih mengejar dunia itu bisa memunculkan penyakit qalbu munkiroh. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ketemu di lain waktu. Ya itu tadi obrolan kita tentang Pak Pangat membahas tentang satu lagi penyakit kolbu yang ada dalam Al-Quran, yang jelas bahwa penyakit kolbu itu bernama kolbu munkiroh yang melalaikan akhirat karena cintanya terhadap dunia. Maka kalau mengutip dari kalimat Pak Pangat tadi, kita ini adalah orang akhirat yang sedang merantau ke dunia. Maka jangan lupa suatu saat kita akan kembali ke akhirat. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Binasri minallah fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.